Nah, Paman, skena musik yang Paman ikuti ini sebagai seorang seniman, kita kan juga sama-sama tahu bahwa Paman menggunakan atau memanfaatkan skena musik ini sebagai cara untuk mendapatkan uang gitu. Paman ikuti ini sebagai seorang seniman, kita kan juga sama-sama tahu bahwa Paman menggunakan atau memanfaatkan skena musik ini sebagai cara untuk mendapatkan uang gitu, dan uangnya dipergunakan untuk kegiatan sosial. Nah, sejauh ini kendaraan yang Paman bikin, komunitas bernama komunitas berbuat saja itu, Man, yang kita bikin secara tidak sengaja itu sejauh ini gimana, Paman? Alhamdulillah untuk komunitas berbuat saja, alhamdulillah untuk penyaluran bahkan sudah terskema dengan rapi. Sekarang udah mulai membaik ya, udah bahkan perizinan di mana-mana sudah mulai dapat izin dari dinas sosial, dinas perizinan, bahkan resmi, Paman, ya, sudah resmi sudah. Berarti bukan sekumpulan orang demen genjreng-genjreng aja, Paman, ya? Bukan lagi, sekarang udah berbadan hukum, udah 2 kali kepengurusan ya. Sudah 2 kali kepengurusan. Dua kali kepengurusan. Berarti sudah mau 5 tahun lebih, Man, ya? Udah ini masuk ke tahun ke-8. Tahun ke-8. Oke. 2016 loh. Oke. September 11 September 2016. Oke. Ini sudah September, sudah lewat September. Sudah masuk ke tahun ke-8. Tahun ke-8. Nah, yang aku bingung adalah ngapain gitu. Ngapain ya? Ngapain kemudian masih kan namanya berkegiatan sosial itu kan nyaris tidak ada keuntungan yang bisa diambil gitu secara pribadi. Nah, apa sih yang bikin Paman masih bertahan di sana dan terus melakukan hal yang sama gitu hampir selama berpuluh-puluh tahun ya. Ya Kombes aja tuh udah mau tahun ke-8 ya. Sebelum itu kan juga Paman melakukan sendiri tanpa terorganisir gitu. Ngapain sih Paman masih di sana? Itu pertanyaan itu sering ya disampaikan orang. Terus bagaimana itu? Terus akan sampai kapan? Ujungnya apa ya itu ya? Ujungnya apa? Dan saya selalu menjawab dan itu tidak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Dan nyatanya tidak pernah selesai. Dan selama kehidupan ini masih berputar, masih ada masalah-masalah itu ya pasti ada terus. Karena memang selama ada masalah Paman nggak akan berhenti gitu. Mati mungkin ya berhentinya. Berhentinya mati. Tapi kalau masalah itu kan memang nggak akan selesai. Kemarin ditanyakan juga oleh calon anggota dewan kemarin, kenapa ngapain masih begitu terus? Kan sampai tahu sendiri kalau ini masalahnya nggak akan selesai. Kalau tidak di hulunya diselesaikan, maka di hilir tidak akan pernah selesai. Betul. Aku udah tahu itu. Tapi kan ini memang sudah di wilayah kehidupan kita. Jadi terus ngapain lagi kita nggak terjunin aja. Kalau memang itu nggak selesai, udah kita sebisa mungkin kita bantu, sekecil apapun kita bantu. Itu aja, berbuat saja ya. Berbuat saja. Kembali ke situ ya. Berbuat saja. Nah, sebenarnya yang aku penasaran adalah selain alasan kenapa Paman masih di sana, energi apa sih yang kan gini teman-teman ya, ini sebagai cerita. Jadi 2016 itu Paman ya, kan kalau Paman bilang nggak ada akhirnya. Memang nggak banyak orang kayak Paman ini ya, salah satunya saya misalnya. Waktu itu saya juga diajakin sama beliau gitu untuk berkegiatan sosial sampai terbentuklah komunitas itu, Man ya. Sampai akhirnya saya sendiri ngilang gitu. Itu membuktikan bahwa kegiatan sosial tidak semua orang suka melakukan secara terus-menerus, Man ya. Nah, yang saya tanya tadi energinya Paman. Energi apa yang masih ada yang Paman punya sehingga bisa terus mengajak teman-teman loh. Karena kan yang punya kesadaran untuk membantu itu kan cuma Paman barangkali ya. Yang lain ini kan ada yang ikut Paman, ada yang terpengaruh karena mungkin orang lain terus kemudian disalurkan lewat berkegiatan dengan Paman. Nah, memastikan teman-teman untuk tetap setia itu gimana, Paman? Untuk tetap sama-sama berkegiatan sosial itu gimana, Paman? Ya untuk itu energi kesedihan ya, energi kesedihan yang kita sampaikan. Energi kesedihan yang kita tangkap setiap hari. Kita dapat setiap hari itu kan kita dapat tuh pasti tuh ada tuh masukan. Paman ini perlu dibantu nih, Paman ini perlu dibantu. Itu yang saya bawa. Dan itu saya sampaikan ke teman-teman. Teman-teman ini ada yang seperti ini nih. Setiap hari itu pasti ada nih kayak kemarin
karena sudah saking nggak kuatnya lagi disampaikanlah ke orang lain, ke yang mungkin di atas levelnya di atas. di atas lagi, tak sampaikan, ini Mas perlu dibantu ini Mas. Jadi energi itu yang terus disampaikan, karena itu yang akan membuat mereka juga akan merasa untuk pengen juga membantu, akhirnya merasa mereka juga masuk dalam kesedihan itu. Nyatanya teman-teman kalau diajak untuk penyaluran kadang-kadang memang nggak kuat hatinya untuk sampai. Justru ya Man ya. Justru Kalau ngumpulin duitnya ayo lah gitu. Ayo gitu. Ngumpulin uangnya gejreng-gejreng senang mereka, tapi diajak begitu ketemu penyaluran nggak kuat hatinya, banyak yang nggak kuat aku ngelihat kesedihan. Terlalu sedih Bang. Terlalu sedih. Dan itu nggak akan selesai Mas. Nggak akan selesai itu memang. Penyakit itu entah ya, ada yang sakit ini sakit itu dan ada yang. Mama setiap hari menghadapi mereka Man. Ya setiap hari menghadapi. Sorry nih Man, ini pertanyaan agak nyakitnya, agak nggak enak nih. Muyak nggak Man? Muyak sih jangan enggak. tersinggung ya. Muyaknya enggak, ya ya hanya sedih aja, semakin berlarut-larut kesedihan semakin berlarut. Ya kadang-kadang sih ada rasa pengen lari tapi nggak mungkin, pengen lari wah lebih kasihan lagi, lebih menjatuhkan lagi. Pengen udah stop udah nggak berkegiatan ya enggak lah, enggak. Tapi sempat kepikiran gitu Man? Enggak Man ya? Sama sekali? Enggak. Kepikiran untuk stop enggak. Bener-bener sampai mati Man ya? Kalau mau stop mungkin kombesnya harus ditangani dulu oleh orang-orang. Yang punya kapabilitas. Berarti mewariskan sistem Man ya? Iya, pengennya mewariskan begitu. sistem. Pengennya Belum bisa Man sekarang Man? Sudah mulai nih. Sudah bukan aku lagi. Oh keren. Ya, ketua sudah ada regenerasi Man ya? Ada Mas Dedi ketuanya. Berarti Paman berhasil menularkan virus-virus ini Man ya? Mestinya virus sosial ini ya? Mestinya itu harus terjadi. Ini udah 7 tahun loh kalau anak sekolah itu sudah masuk SD. Sudah SD. Nah, itu sudah harus ada dia harus dia mengerjakan PR, dia harus kan gitu. Masa Paman terus ya? Udah 7 tahun masa. Iya. Alhamdulillah ini sudah kemarin musyawarah besar, Mubes. Dan sudah terpilih atau sudah terbentuk. Ada kepengurusan baru gitu Man ya? Baru. Terus aku di luar dari kepengurusan tapi aku di Dewan Pembina. Dewan Pembina. Cocok lah kalau tua emang Dewan Pembina, nggak usah ketua lagi. Ketuaan. Terus kalau misalnya gini Paman, ini apa ya namanya, mungkin Paman juga udah dapat pertanyaan kayak gini berkali-kali. Gimana sih sama kalau Paman sendiri sebagai pribadi oke lah gitu ya. Oke lah, paham aja lah kita sebagai pribadi. Tapi kan Paman pasti juga ada keluarga, kemudian mungkin ada keluarga inti, ada keluarga yang agak lebar lagi. Nah itu gimana? Apakah mereka setuju aja atau gimana Paman? Justru mereka setuju dan sangat mendukung. Setuju dan sangat mendukung. Bahkan keluarga ada yang masuk di bagian penyaluran. Ada juga kadang-kadang keluarga nitip donasi. Justru malah kayak gitu Paman. Ya, kadang-kadang ya begitu. Tapi maksudnya secara kita nggak bisa memungkiri Paman, namanya berkegiatan itu kan pasti menghabiskan waktu Paman. Energi, tenaga, ya banyak lah sumber daya yang kita punya gitu. Nah, apakah itu tidak mengganggu ini Paman? Mengganggu kehidupan pribadi Paman? Kehidupanku atau justru kehidupan Paman di sini? Kalau untuk mengganggu nggak terganggu kehidupanku nggak terganggu, justru asik ya. Malah pengen punya rumah singgah, malah terjun total sama sekali, malah pengen punya rumah singgah. Nanti tinggal di situ ngurusin anak-anak yatim yang mamanya sakit atau anaknya yang sakit yatim. Nah, pengennya begitu. Goalnya pengennya di situ. Nanti pengen punya rumah singgah yang menampung anak yatim yang mamanya sakit, atau anak yatim yang anaknya sakit, praktis mamanya nggak bisa kerja kan, pasti mamanya ngurusin anaknya. Sama dengan anak yatim yang mamanya sakit, praktis anaknya mau dibawa ke panti kan nggak mungkin, jadi dibawa dua-duanya. Nah, di situ nanti entah kita bagaimana caranya, pengennya seperti itu. Wah, goalnya. Emang orang gila. Banyak yang bilang begitu. Kemarin ada yang bilang orang tua ini gila nih, ngantar sampai keluar kota sampai ke Jogja. Itu dia. Oh iya Pak, mungkin ya buat teman-temanku yang ada di channel ini ataupun nanti kita upload di Facebook juga Paman. Ini kita akan upload di Facebook. Buat teman-temanku yang nggak tahu, Paman ini juga adalah seorang driver ambulans gratis Paman ya. Driver ambulans gratis sejak tahun 2013. Goblok nggak? Gratis loh. 2013. Banget.
Dan artinya paman juga sering menghadapi orang-orang yang notabene tidak mampu man ya, untuk diantar ke rumah sakit, Iya, benar. diantar jenazahnya gitu man ya. Iya kalau untuk itu. Nah yang paling jauh kemana tuh man? Kemarin nganter yang paling jauh ke Lombok ya, Nusa Tenggara Barat ya, pasien ya. Mobil man ya, pakai mobil. Mobil. Dan sampai sekarang masih kemarin masih komunikasi, bahkan minta dikirimin kursi roda ya. Kadang kursi rodanya dapat, ada donatur ngasih kursi roda bekas. Oke. Kita baikin lagi dikit-dikit. Oh, mau dia kirim ke sana. Mau kirimkan kursi rodanya yang besar yang bisa sandaran gini, yang ada Oke. tempat buat buang air BAB. Ternyata ongkos pengirimannya lebih mahal. Oh. Ini masih kandas lagi. Sampai hari ini belum terkirim. Belum terkirim. Teman-teman yang punya sumber daya yang membantu, silakan nanti ada kontak paman kutar di bawah ya. Nanti. Untuk mengirimkan kursi roda. Kursi rodanya udah ada. Berapa biayanya tuh, Bang? 2.400.000 Wah, kemarin. ada. Ini uangnya cuma ada 1.020.000. Oh, masih kurang 3 juta berarti ya. Tadi silakan ada rekeningnya Kombes juga man ya. Bagian yang komplit bisa. Siapa tuh dikasih bisa keterangan. nanti kita kasih di sini nih. Keterangan. Di sini. Nanti Dikasih bisa keterangan pengiriman kursi roda. Itu dia. Pokoknya kalau ketemu paman siapkan donasi. Itu dia. Ada satu kata lagi. Apa? Goblok nggak sih? Keren ya? Goblok. Coba goblok.